Birokrasi harus kita perbaiki gaji-gajinya. Untuk hilangkan korupsi, korupsi kita harus berantas. Dengan ekonomi yang baik, gaji yang baik, saya kira tidak perlu orang korupsi. Kalau korupsi, hukumnya harus seberat-beratnya. Kalau nggak punya uang susah, harus pikirkan. Nanti cari pakar-pakar bagaimana sistemnya, masa orang mau mengabdi. Harus cari uang banyak, dari mana artinya. Nanti ada bandar ban. Kenapa mereka menjejah kita? Mereka menjejah kita. Karena mereka ingin mereka yang hidup sejahtera. Mereka mengambil kekayaan kita. Mereka mengambil harta kekayaan kita. Dan bisa memakai kita, nenek-nenek kita. Mereka pakai sebagai budak yang bekerja atas perintah mereka, bisa dikatakan. Nah, kita menjadi kuli, kita menjadi, katakanlah, hewan, tunggangan. Kita suruh bekerja, kita menjadi sapi perahan. Ini untuk generasi penerus. Jangan-jangan sekali-sekali dilupakan bahwa kita merdeka karena ratusan tahun perjuangan-perjuangan fisik, perjuangan perang-perang, perang di Ponorogo, perang Padri, perang di Sulawesi, perang di mana-mana melawan penjajah, perang di Maluku, perang di Papua. Jangan sekali-sekali lupa itu. Bahwa kita ratusan tahun diganggu, diinvasi, diadu domba suku sama suku, agama sama agama, dan akhirnya terjadilah kemiskinan. Jadi saudara harus mengerti bahwa kemiskinan itu terjadi karena pemimpin-pemimpin yang tidak pandai, pemimpin-pemimpin tidak handal, pemimpin-pemimpin tidak kuat, pemimpin-pemimpin tidak mampu menghadapi penjajahan dari luar karena pemimpin tidak pandai, karena pemimpin tidak handal, karena pemimpin tidak paham bagaimana menjalankan negara dengan sebaik-baiknya, maka bangsa-bangsa asing bisa menguasai Nusantara yang begini luas. Saudara-saudara sekalian, kita sinak pernah boleh melupakan sejarah. Bangsa yang melupakan sejarah adalah bangsa yang akan ditakdirkan untuk mengalami kembali kesalahan-kesalahan di masa lalu. Baik Bapak Ibu ASN dan juga pensiunan, dalam pertemuan kemarin, Taspen menerima pengembalian aset negara dari KPK, dan ini adalah momentum ya untuk memperkuat transformasi dan kepercayaan peserta, baik Bapak Ibu ASN maupun juga fans curan pada PT Taspen, di mana Taspen sendiri, ini sebelumnya ada oknum ya, yang tentu dari petinggi Taspen yang melakukan tindakan pidana korupsi ya teman-teman. Dan alhamdulillah di sini KPK telah mengembalikan uang sebesar 883 miliar gagupa mata 394.268, di mana uang ini adalah uang sitaan dari hasil korupsi oknum dari Direktur PT Taspen yang sebelumnya. Dan ini salah satu upaya dari pemerintahan Presiden Prabowo ya untuk menindas atau memberantas korupsi. Dan hasil korupsi tersebut itu dikembalikan ya dengan, tentunya di sini salah satunya itu PT Taspen ya, yang merupakan salah satu induk atau pembayaran bagi teman-teman pensiunan ya. Atas nama seluruh instansi Taspen kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya, dan ini diungkapkan langsung oleh Direktur Taspen ya Bapak Roni Hanitio. Kali ini juga sejalan dengan penetapan untuk menjadikan perusahaan asuransi sosial dan dana pensiun yang unggul, terpercaya dan berkelanjutan. Dana yang dipulihkan ini akan akan dikolak kembali dengan standar akuntabilitas tertinggi demi memastikan terjaganya kesejahteraan seluruh peserta. Lantas apakah Bapak Ibu ASN juga pensiunan ingin ya pemerintah pensiunan ini bersih dari korupsi? Apa karena mungkin dengan sistem reformasi, perubahan gaji pensiunan ke pesangon, ini merupakan salah satu hal yang sangat penting. Ya karena memang dengan adanya korupsi PNS ini, maka teman-teman pensiunan juga harus terus memantau ya perkembangan, dan tentunya komitmen dari PNS untuk menjadi institusi yang tangguh dan dapat diandalkan, dan berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan SN sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan nasional. Apakah teman-teman setuju ya, ataupun mungkin ada yang berkomentar? Apakah sistem PSU Go ini harus dikolak ke depannya, atau bahkan sistem fully funded ya, di mana sistem fully funded ini dibayarkan secara sekaligus ya, guna memastikan dana pensiunan itu langsung terserap, langsung dicairkan kepada penerimanya, yaitu para pensiunan semuanya. Jadi ketika mungkin dana tersebut dikelola lebih baik oleh pensiunan, itu tidak akan dikorupsi oleh pejabat-pejabat penting, ya di Paitasman khususnya, ataupun juga di pengelolaan dana pensiunan. Dan ini terjadi ya di Paitasman di beberapa tahun yang lalu ya, di mana korupsi itu merebak, dan alhamdulillah KPK di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada saat ini terus memberantas korupsi-korupsi yang ada di Indonesia. Lantas apakah kenaikan gaji SN ini akan berdampak juga terhadap pengembalian kerugian keuangan negara
Apakah mungkin untuk kenaikan ini? Petaspen sendiri masih belum bisa memastikan ya. Karena apa? Karena memang regulasi dari Kementerian Keuangan dan juga Kementerian RB-nya ini masih dalam tahap proses. Jadi teman-teman harap bersabar ya ketika kita menaikkan kepada Petaspen. Saya yakin Petaspen akan mengambil jawaban bahwa kenaikan gaji ASN belum ada. Ya memang belum ada ya teman-teman. Untuk Petaspen sendiri karena memang regulasi PP-nya itu masih di 2024, kendati demikian, Perpres nomor 79 2025 ini masih terus dibahas ya oleh Kementerian Keuangan maupun juga Kementerian RB, di mana Kementerian RB telah mengajukan surat usulan untuk kenaikan gaji ASN ini kepada Kementerian Keuangan. Nah, jadi Petaspen nanti ya setelah pembahasan itu selesai, maka akan ada peraturan pemerintahnya yang tentunya ini bakal diakumulasi kepada pemerintah itu sendiri. Jadi untuk saat ini, jawaban dari pemerintah belum ada untuk kenaikan gaji ASN. Nah, kita lanjut ke belakang ataupun juga kita berjalan ke depan. Semoga tahun 2026 ada kenaikan gaji ya. Ya, dan pembahasan itu selesai dan bisa direalisasikan. Menurut Perpres ya nomor 79 2025, kalau kita simak di sini ya, Presiden Prabowo Subianto telah mendatangani Perpres nomor 79 2025. Dan salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah kenaikan gaji aparatur sipil negara. Dalam poin 6 halaman 3 itu jelas ya terlampir. Menaikkan gaji SN termasuk guru, dosen tenaga kesehatan, dan juga pensiunan. Namun ini dijelaskan oleh Pak Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan ya, bahwa untuk program hasil terbaik, cepat ini semuanya tidak terrealisasi 2025 ya. Nah mudah-mudahan 2026 kenaikan gaji SN ini bisa terrealisasi ya, sehingga para ASN maupun juga pensiunan ini bisa sekali lagi lebih hidup, lebih layak ya, dan tentunya lebih kompetitif, karena memang inflasi yang terus meningkat, daya beli masyarakat, dan mudah-mudahan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia ya seperti itu. Jadi dengan adanya kenaikan gaji ini, itu dicontohkan oleh Presiden SBY ya. Ya pada tahun-tahun ke belakang, di mana Presiden SBY ini telah memimpin 10 tahun, ya setiap tahun ada kenaikan gaji, mungkin besarnya bervariasi. Namun itu terbukti ya kenaikan. Ekonomi atau pertumbuhan ekonomi itu di atas 6% seperti itu, dan juga kita akan saksikan salah satu pengarahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan, di antaranya guru, di antaranya untuk pensiunan, untuk pegawai lainnya ya guna memastikan kesejahteraan itu berdampak ya terhadap perekonomian yang ada di Indonesia, supaya kita sekarang adalah untuk segera memperbaiki semua kekurangan-kekurangan kita sebagai bangsa. Saya selalu katakan, kita sekarang sebagai pemimpin-pemimpin, karena mereka yang terdidik, mereka yang mendapat karunia mengalami pendidikan, ini pemimpin, guru pemimpin, kepala sekolah pemimpin, kita apalagi para menteri, para wakil rakyat, para profesor adalah pemimpin. Dan kalau pemimpin, saya katakan kalau pemimpin, tidak cakap pemimpin tidak kuat-kuat apa? Kuat otak, tapi kuat hati. Kuat iman, kuat semangat. Karena itu sekarang kita dalam keadaan, dalam upaya besar, bersama-sama semua elemen, semua kekuatan. Bangsa ini harus bersatu, semua pemimpin harus kerjasama, tidak boleh diadu domba lagi, tidak boleh menjadi pemimpin yang berhati kecil, yang berhati kerdil. Kita bersatu untuk kita bersama-sama menjaga dan mengelola kekayaan kita sehingga kita perbaiki kelemahan-kelemahan kita perbaiki kekurangan-kekurangan kita mengatasi penyakit-penyakit masyarakat, penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita, supaya kita kembali dan kita menjadi negara yang berhasil. Negara itu banyak, 200 lebih negara di dunia ini, dan negara itu tergolong dalam berapa golongan? Ada negara yang sukses berhasil, ada negara yang biasa-biasa, dan ada negara yang gagal. Kita tidak boleh jadi negara gagal, kita harus menjadi negara yang berhasil. Negara yang sungguh-sungguh merdeka, artinya merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan, dan itu bisa kita capai, dan itu insya Allah akan kita capai bersama-sama. Upaya kita sekarang adalah upaya yang bercita-cita tinggi, bersasaran besar. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh berpikir kecil, karena bangsa kita besar. Jadi saudara-saudara, sekolah rakyat ini adalah bagian dari usaha besar kita. Kita harus mengurus dan menguasai semua kekayaan kita. Kekayaan kita sangat besar. Kekayaan kita, saya ulangi, sejak sebelum saya jadi presiden, sebagai menteri, sebelum saya jadi menteri,
Sebagai pemimpin politik, sebelum saya jadi pemimpin politik, dikuasai oleh mereka-mereka yang mengambil kekayaan kita, dibawa terus ke luar negeri. Ini akan kita hentikan, saudara sekalian, dalam beberapa langkah strategis yang kita akan ambil. Di antaranya adalah pendidikan. Tidak bisa kita tunggu, tidak bisa kita katakan, ya kita mulai aja dulu dengan 10 sekolah. Nanti kalau 10 sekolah berhasil, kita tambah lagi 30 sekolah. Maaf, dunia tidak seperti itu. Dunia sekarang nggak berlomba-lomba. Dunia tetangga-tetangga kita berlomba-lomba. Ya, kita tidak punya banyak waktu. Karena itu salah satu upaya kita memperbaiki pendidikan kita tidak hanya di 1, 2, 3 bidang. Semua sekolah dasar harus kita perbaiki. Semua sekolah menengah harus kita perbaiki. Semua sekolah vokasi harus kita perbaiki. CBI perguruan tinggi harus kita perbaiki. Kita salah satu negara di dunia yang anggaran pendidikannya terbesar. Terbesar, jangan terlalu cepat. Tepuk tangan, anggaran kita besar. Ya, tapi masih besar pula kebocoran. Saudara-saudara di daerah-daerah lebih tahu masalah ini daripada kami di Jakarta. Kalian yang merasakan, selalu Anda dengarkan anggarannya sekian. Tapi kok sampai di saya sekian? Hangusnya di mana, menghilangnya di mana? Saudara-saudara ini harus kita perbaiki, Dan ini tidak terjadi di kita saja, di banyak negara seperti ini. Saya baru saja sebelum saya ke sini, saya ketemu tokoh dari luar negeri. Dia mengatakan karena dia